kabarnya Nana hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang ciri khusus tumbuhan untuk beradaptasi. Kita akan belajar bersama. Yuk. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tumbuhan hidrofit. Apakah tumbuhan hidrofit itu? Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidupnya di air. Contohnya adalah teratai. Ciri khusus teratai adalah daunnya lebar dan tipis yang berfungsi untuk memperbesar atau memperbanyak penguapan. Ciri khusus selanjutnya adalah batang dan akar dari teratai adalah berongga untuk pertukaran udara atau bernafas, serta untuk pelampung sebagai alat untuk mengapung di air. Ciri khusus yang ketiga adalah daun dari teratai dilapisi lilin supaya tidak mudah basah. Kemudian akar teratai yaitu panjang sampai ke dasar air supaya teratai tidak mudah terbawa gelombang air untuk menjaga keseimbangan. Contoh tumbuhan hidrofit yang lain adalah eceng gondok. Ciri khususnya adalah batangnya berongga untuk bernafas dan mengapung di air. Akar dari eceng gondok adalah pendek dan menyebar untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua adalah tumbuhan xerophyt. Tumbuhan xerophyt ini kebalikan dari tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit air. Contohnya adalah kaktus. Nah, ini gambar kaktus. Ciri khusus dari kaktus adalah mempunyai daun berduri untuk mengurangi penguapan dan melindungi diri. Kemudian batangnya tersusun oleh jaringan spons untuk menyimpan cadangan air. Batang dari kaktus juga mengandung lilin supaya tidak mudah basah. Akar kaktus panjang dan menyebar untuk memudahkan menyerap air sebanyak-banyaknya. Kemudian tumbuhan insektivora. Apakah tumbuhan insektivora itu? Yaitu tumbuhan yang memakan serangga. Contohnya adalah kantong semar. Ini contohnya ya, bunganya itu seperti kantong. Ciri khususnya adalah memakan serangga karena kurang akan kebutuhan nitrogen. Serangga itu memiliki nitrogen yang banyak. Ya, nah kantong semar ini, tumbuhan insektivora ini tumbuh di tempat-tempat yang kurang akan nitrogen, makanya dia memakan serangga. Ciri khusus yang lain adalah mempunyai daun penjebak untuk kantong semar, yaitu daun yang berbentuk kantong yang menghasilkan nektar atau madu dan enzim pencerna untuk menjebak serangga. Yang kedua adalah bunga kejora atau biasa disebut dengan Venus flytrap. Ciri khususnya, nah ini gambarnya ya, bedakan dengan kantong semar. Kejora atau Venus flytrap memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Kemudian daunnya berbentuk tungkup berbulu sebagai rambut sensor. Kemudian daunnya berwarna mencolok di bagian dalam dengan bau yang khas untuk menarik serangga. Tumbuhan bakau. Ini gambar tumbuhan bakau. Ciri khususnya adalah hidup atau habitatnya di air asin di pinggiran pantai. Kemudian bakau menyesuaikan diri dengan akar untuk menyaring sebagian besar garam dari air yang diserap dan akan dikeluarkan melalui permukaan daun dan batang. Kemudian bakau memiliki akar tunjang untuk membantu menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas ombak. Bakau juga memiliki akar khusus, yaitu akar nafas atau biasa disebut dengan pneumatofora untuk menyerap oksigen.
Pohon jati, ciri khususnya adalah pohon jati ini akan menggugurkan daun-daunnya atau meranggas daun-daunnya pada saat musim kemarau, yang tujuannya untuk mengurangi penguapan. Kemudian selain pohon jati ini yang adaptasinya dengan meranggaskan atau menggugurkan daun-daunnya saat musim kemarau adalah kapuk randu dan mahoni. Kemudian mawar. Ciri khusus dari mawar yaitu mempunyai batang yang berduri untuk melindungi diri atau untuk pertahanan diri dari hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua selanjutnya adalah salak. Gigi salak tahu kan ya, salak yang biasa dimakan. Salak ini ciri khususnya mempunyai tangkai dan pelepah berduri untuk melindungi diri dari musuh. Kemudian durian. Kita tahu semua durian itu seperti apa ya. Ciri khususnya adalah kulit buah durian memiliki duri sebagai alat pertahanan diri dan melindungi daging buah dan biji dari hewan yang akan memakannya. Selanjutnya adalah tumbuhan yang melindungi diri dengan bulu atau rambut. Contohnya adalah bambu. Ini gambar bambu ya. Ciri khusus dari bambu adalah memiliki rambut-rambut halus yang menempel di tubuhnya. Jika rambut ini tersentuh, akan menyebabkan gatal-gatal. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri. Kemudian rambutan. Ciri khusus dari rambutan adalah kulit buahnya memiliki rambut untuk melindungi buah dari serangan hewan pengganggu. Kemudian tumbuhan yang melindungi diri dengan getahnya. Contohnya adalah nangka. Ciri khusus dari nangka akan mengeluarkan getah supaya hewan pengganggu yang terkena getah bisa sulit bergerak. Kemudian getah dari nangka ini juga berfungsi sebagai media transportasi unsur hara dan hasil fotosintesis dalam pembuluh angkut. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan getah adalah karet. Ciri khusus dari karet adalah mengeluarkan getah untuk melindungi diri dari hewan pengganggu. Selanjutnya Rafflesia arnoldi, tumbuhan yang ada di Bengkulu ya, terkenalnya di Bengkulu. Nah, ini Rafflesia arnoldi. Ciri khususnya adalah mengeluarkan bau yang khas untuk melindungi diri dari musuh. Warnanya mencolok untuk menarik perhatian lalat yang bertujuan untuk membantu penyerbukan. Kemudian selain Rafflesia arnoldi, yang mengeluarkan bau khas adalah bunga bangkai. Nah, ini adalah tumbuhan kelapa atau buah kelapa. Ciri khususnya memiliki cangkang atau kulit yang keras untuk melindungi diri agar tidak mudah dimakan oleh hewan pemakan biji. Kemudian buah kelapa dilapisi serabut yang tebal supaya dapat terapung dan tidak rusak saat terbawa air laut. Selanjutnya, kelapa juga memiliki tempurung dan kulit berlapis yang kuat untuk melindungi buah tidak pecah saat jatuh. Putri malu. Putri malu ini mempunyai ciri khusus. Daunnya akan mengatup saat tersentuh atau terkena rangsang untuk melindungi diri. Kemudian pohon jagung. Ciri khususnya menggulungkan daun saat panas untuk mengurangi penguapan. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.